Sahabat RTV, gara-gara ditolak atas izin menikah lagi, seorang pria di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tega membakar istrinya. Sementara korban yang menderita luka bakar hampir 65% di tubuhnya akhirnya meninggal dunia 1 bulan setelah mendapat perawatan. Kobaran api melalap sebuah bangunan di Jalan Pasar 7 Beringin, Desa Tembung, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga pun berbondong dengan mengerahkan seluruh tenaga untuk memadamkan api. Ternyata api yang melalap bangunan ini berasal dari pembakaran yang dilakukan seorang pria terhadap istrinya. Korban perempuan 20 tahun bernama Rani Anggraini, seorang ibu rumah tangga, langsung dibawa warga ke rumah sakit. Ia menderita luka bakar hampir 65% di sekujur tubuhnya. Tidak sampai 24 jam pasca pembakaran, kepolisian dari Polsek Percut Setuan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Dengan kaki tertatih akibat tembakan yang pelaku terima karena mencoba kabur dari kejaran polisi, pelaku bernama Junanda hanya bisa pasrah saat digiring petugas. Amarah pun menjadi alasan pelaku nekat membakar istrinya. Sebelum peristiwa tragis terjadi, diketahui pelaku sempat membawa seorang perempuan dan meminta izin istrinya untuk menikah lagi. Iya, itulah gara-gara dimakinya Wak jadi hilang. Oh, dimaki gimana? Kau hilang, kau bilang sudah kau beli apanya sebelum ke rumah kau. Kau kan sudah punya uang perempuan sekarang kan? Itu loh Pak, maksudnya. Iya lah. Saya mau jelasin dua. Mau jelasin. Saya dituduh. Kok dituduh orang perempuan udah kami periksa kok? Saya dituduh Pak. Perempuan sudah periksa itu maksudnya. Kau mau ada hubungan sama dia? Iya, biar saya jumpain kan sama si Rani. Aku mau orang tua Wak, lalu dia nggak mau. Harus tuh, supaya dapat kali dua kan? Nggak mau dia. Nggak mau kali dua kan? Dimaki dia saya. Iya, mau kali dua kan? Meski sempat membaik, 1 bulan pasca mendapat perawatan di rumah sakit, korban Rani Anggraini akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada bulan Maret lalu akibat infeksi luka bakar yang dideritanya. Sementara pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman di balik penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Don't Be Crime, RTV. Tidak terima dituduh menggoda saudara perempuan, seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara menyiramkan spiritus ke tubuh kerabatnya. Pelaku pun mengaku sudah merencanakan aksi kejinya dengan membawa spiritus sebelum bertemu korban. Nasib naas menimpa seorang pria 30 tahun bernama Ridwan Siboro. Tidak banyak aktivitas yang dapat ia lakukan di rumahnya lantaran tubuhnya mengalami luka bakar hampir 60%. Bukan tanpa sebab, Ridwan menjadi korban penganiayaan berupa pemukulan disertai pembakaran yang dilakukan oleh seorang pemuda. Peristiwa terjadi pada bulan November tahun 2020 lalu, tepatnya di kawasan Jalan Pendidikan, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat itu antara pelaku dan korban sempat terlibat pertengkaran. Pertengkaran dilatar belakangi lantaran pelaku tidak terima dituduh menggoda seorang perempuan yang merupakan saudara korban. Penganiayaan yang dilakukan pelaku berupa pemukulan dengan balok, kemudian menyiramkan spiritus ke arah korban dan membakarnya. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi pun menangkap pelaku berusia 19 tahun bernama Julius Siboro. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Medan, Sumatera Utara. Ia pun mengaku sudah merencanakan penganiayaan terhadap korban. Kenapa sakit hatinya? Ya, dia nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar bang. Sementara saya punya saksi kalau saya itu benar, kalau saya benar bang. Tapi kenapa sampai tega loh gitu membakar dia? Saya spontan langsung emosi aja bang. Tahu resikonya apa? Di situ saya tidak memikirkan apa-apa lagi bang. Saya udah hitam bang. Nyesal nggak? Nyesal ya. Sebelumnya kau udah diapain sama si pelaku? Belum diapain sih bang, cuma saya jelasin. Saya mau jelasin, dia langsung mau mukul saya gitu bang, karena kan dia ditahan sama orang banyak kan gitu. Dia langsung menghantam saya. Di situ tambah lagi emosi saya bang. Oh, kejar dari belakang?
Saya tunggu dulu baru saya kejar. Ini kau siapkan semua berarti balok? Enggak, saya siapkan bang. Spiritusnya dari mana? Spiritus saya bawa dari bengkel tempat kerja saya. Ini si pelaku ini ngepet-ngepet perempuan, itu saudaranya si korban. Jadi makanya mungkin ditegur, sakit hati dia, dan makanya si pelaku ini ya melampiaskan atau sakit hatinya itulah. Artinya sudah direncanakan dia nih bang? Dari apa sih sudah direncanakan dia karena dia mau balas dendam lah gitu, melepaskan ke sakit hatinya gitu. Dari hasil pemeriksaan pelaku seorang diri atau ada rekannya bang? Seorang diri. Pelarian Julius Siboro pun berhenti setelah polisi menangkapnya, serta menyita barang bukti berupa balok kayu yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban, botol bekas dengan isi spiritus, serta korek api. Atas aksi pembakaran yang dilakukannya, Julius kini berada di balik penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turnback Crime, RTV. Ditolak ajakan untuk menikah, seorang pria membakar tubuh kekasihnya di tengah jalan di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada bulan September lalu. Kisah cinta antara korban dan pelaku yang telah terjalin selama 3 tahun pun harus berakhir tragis lantaran pelaku harus menjalani hukumannya di penjara. Sementara korban meninggal dunia setelah 1 bulan mendapat perawatan medis. Warga yang sedang berlalu lalang di wilayah Perdukuhan Tawang, Banyuroto, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, tiba-tiba dihebohkan dengan aksi pembakaran terhadap seorang perempuan di tengah jalan. Sungguh tragis, hampir separuh tubuh perempuan bernama Catur Adminingsih, 54 tahun itu, mengalami luka bakar cukup parah. Sebelum dibakar pelaku, Catur Adminingsih yang merupakan warga Banyuroto, Nanggulan, Yogyakarta, sempat adu mulut dengan seorang pria. Namun secara tiba-tiba, sang pria menyiramkan bensin ke tubuh Catur, lalu menyalakan api, hingga akhirnya menyambar ke seluruh tubuh korban. Dalam kondisi tubuh hangus terbakar, Catur Adminingsih langsung diselamatkan warga dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Wates. Sempat mengalami kritis selama 1 bulan, naas nyawa Catur tidak bisa diselamatkan. Kasus ini pun berlanjut hingga menyeret seorang pria yang terakhir kali bertemu dan terlibat perselisihan dengan korban. Pria yang mengamuk lalu membakar tubuh Catur tersebut bernama Agus Trikoyopari. Agus yang ditetapkan sebagai tersangka ditangkap 2 bulan setelah peristiwa pembakaran itu terjadi. Dari hasil pemeriksaan terhadap Agus terungkap fakta bahwa antara pelaku dengan korban menjalin hubungan asmara selama 3 tahun. Namun yang membuat tersangka Agus naik pitam hingga menyiramkan bensin dan membakar tubuh orang yang dikasihnya itu lantaran korban menolak diajak menikah. Pak, alasan nggak maunya itu kenapa? Kan pacarannya udah lama ya? Ya udah sekitar 3-4 tahun mas. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya itulah Bu, Mbak, saya yang nggak tahu itu begitu acara. Ada laki-laki lain? Nggak tahu Mbak, saya nggak. Yang nggak lancar sekitar 4 bulan terakhir mas. Kayaknya selalu ada menghindar gitu, jaga jarak gitu. Ada pria lagi Pak? Wah itu nggak tahu saya mas, saya nggak sampai ke situ. Kenapa berpikir harus sampai membakar korban Pak? Alasannya apa Pak? Ya saya pikir mulanya sih nggak apa ya. Sama bikin kayak jerah gitulah. Pelaku menuju ke TKP di Jalan Dusun Tawang, Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo untuk menunggu korban yang biasanya lewat daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 12 korban melewati, kemudian pelaku memberhentikan korban dan pada saat itu terjadi keributan. Pada saat korban akan menuju ke sepeda motornya, saudara pelaku ini langsung menyiram bensin yang mengenai ke arah punggung, muka, dan dadanya, kemudian langsung disulut dengan korek api sehingga korban terbakar. Sejumlah barang bukti disita polisi dari tangan pelaku, antara lain korek api, botol plastik yang digunakan pelaku untuk membawa bensin, dan sepeda motor yang digunakannya untuk kabur usai membakar korban. Agus pun kini hanya bisa merenungi nasibnya yang suram. Bukannya meraih cinta dari perempuan yang dikasihinya, ia justru harus menghabiskan hari-harinya yang berat di balik jeruji besi. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ahmadi, Turnback Crime, RTV.
Pembakaran yang dilakukan para pelaku kejahatan menjadi salah satu faktor untuk menghilangkan jejak. Tetap di Turn Back Right.